Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengenai e-office subpayroll dan kita mengambil aplikasi Gajiku. Izin mempresentasikan atau mendemokan pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Pramudita Restiliani Prayoga, yang kedua Puput Cahya Melati Putri, ketiga Rahma Geluh Pangestuti, keempat Rendra Wahyu Ardiananta, dan kelima Rizka Oktavianti. Jadi, aplikasi kami yang bernama Gajiku itu adalah dari perusahaan kepada karyawannya untuk jangka waktu tertentu, di mana tanggal pencairannya sudah ditentukan atau dijadwalkan. Gajiku ini sudah dikelola secara khusus oleh Departemen Perusahaan yang mengelola keuangan. Gajiku merujuk karyawan dan jumlah kompensasi yang harus dibayar pada masing-masing karyawan tersebut. Gajiku ini dapat berubah-ubah dari satu periode ke periode pembayaran yang lain karena adanya absen, tunjangan, dan faktor lainnya. Dapat disimpulkan dalam menjalankan gajiku ini, pada HRD harus mengolah data semua karyawan beserta komponen-komponen yang mempengaruhi gaji mereka untuk perhitungan gaji setiap bulan. Gajiku ini bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesalahan dalam menginput jumlah gaji. Kedua, menghemat waktu. Ketiga, menjaga keamanan data keuangan. Dan yang keempat, terciptanya laporan yang mudah dan efisien. Mungkin itu deskripsi singkat mengenai aplikasi kami. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puput. Silahkan, Put. Oke, selanjutnya ada database dari aplikasi Gajiku. Untuk database aplikasi Gajiku sendiri, terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel staff payroll, di mana di dalamnya terdapat ID staff, nama staff, alamat, dan jenis kelamin. Yang kedua ada tabel pegawai, di mana di dalamnya terdapat ID pegawai, nama pegawai, jabatan, alamat, dan jenis kelamin. Yang ketiga ada tabel presensi, di mana di dalamnya terdapat ID presensi, jumlah hadir, jumlah tidak hadir, ID pegawai, dan nama pegawai. Yang keempat ada tabel potongan, di mana di dalamnya terdapat ID potongan, jumlah potongan, ID pegawai, dan nama pegawai. Yang kelima ada tabel tunjangan, di mana dalam tabel tunjangan terdapat ID tunjangan, jenis tunjangan, total tunjangan, ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan gaji pokok. Dan yang terakhir ada tabel gaji, di mana di dalamnya terdapat ID gaji, ID potongan, ID tunjangan, ID pegawai, nama pegawai, dan total gaji. Itu tadi database dari aplikasi Gajiku. Selanjutnya, rancangan dari aplikasi akan disampaikan oleh teman saya, Rahma Galuh. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran rancangan aplikasi Gajiku dari ERD. Yang pertama yaitu staff payroll, mempersiapkan gaji para pegawainya dengan melihat presensi, potongan, serta tunjangan dari setiap pegawai. Yang kemudian nanti dapat diketahui total gaji dari seluruh pegawai. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dari aplikasi yang akan kami buat. Konsep tersebut yaitu dimulai dari login screen, yang mana staff payroll nantinya akan memasukkan username dan password yang telah dimiliki masing-masing untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian halaman selanjutnya yaitu nanti muncul home screen, di mana nanti terdapat
data pegawai, data jabatan, data presensi, gaji pegawai, dan menu logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizka. Baik, untuk tampilan selanjutnya yaitu ada data pegawai, di mana di dalamnya memuat data ID pegawai, nama pegawai, jabatan, alamat, dan juga jenis kelamin. Lalu untuk selanjutnya ada tampilan data jabatan, di mana di dalamnya memuat ID jabatan, jenis jabatan, dan juga tunjangan. Untuk selanjutnya yaitu tampilan data presensi, di mana di dalamnya memuat ID presensi, nama pegawai, jabatan, dan juga keterangan tidak hadir. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada tampilan gaji karyawan, di mana di dalamnya memuat ID karyawan, nama karyawan, jabatan, tunjangan, dan juga total gaji. Baik, untuk selanjutnya adalah demo dari aplikasi yang telah kelompok kami buat, di mana akan disampaikan oleh teman saya, Rendra. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi Gajiku dengan Adalo. Dan di sini saya memposisikan diri sebagai staf payroll yang dimana memiliki tugas untuk mengecek, mengawasi, dan menginput data yang berkaitan dengan proses penggajian terhadap karyawan. Dan untuk langkah-langkahnya langsung saja. Pertama, buka aplikasi, lalu klik mulai. Jika belum memiliki akun, bisa mendaftar terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja klik sudah memiliki akun. Isikan email beserta password. Lalu login. Dan akan masuk pada tampilan menu seperti ini. Lalu yang pertama, bagaimana cara untuk mengisi data pegawainya. Klik ikon pegawai, lalu klik lagi, tambahkan, isikan ID pegawai, nama, alamat, dan jabatan yang ingin diisi. Jika sudah, maka simpan. Lalu bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penginputan data? Kita bisa mengecek kembali data yang tadi. Sesuaikan data. Lalu update pegawai. Dan data akan terganti. Dan jika sudah sesuai, maka dapat di-checklist. Ini sebagai tanda untuk data tersebut sudah benar. Lalu kembali bagian menu awal. Lanjut ke pengisian data presensi, di mana langkahnya tidak jauh beda. Di sini ada kolom ID presensi, ID pegawai, nama pegawai, jumlah hadir, dan jumlah tidak hadir. ID pegawai disesuaikan dengan data pegawai yang telah diinput tadi. Lalu pilih nama,
isikan jumlah hadir dan jumlah tidak hadir, lalu simpan. Jika sudah sesuai, maka dapat di checklist. Selanjutnya untuk pengisian data potongan, tambahkan lagi data yang baru. Isikan ID potongan, ID pegawai, nama pegawai, beserta jumlah potongan. Untuk jumlah potongannya kita isikan 0 karena tadi jumlah hadirnya 1 bulan penuh. Lalu untuk pengisian data tunjangan, tambahkan data yang baru, isikan ID tunjangan, jenis tunjangan, total tunjangan, ID pegawai, dan nama pegawainya. Lalu buat. Jika sudah sesuai, maka dapat di checklist. Selanjutnya pengisian data tunjangan. Mohon maaf, salah. Lanjut ke total gaji. Tambahkan data baru. Isikan ID, kolom ID gaji, ID pegawai, nama pegawai, ID potongan, ID tunjangan, gaji pokok, dan total gaji. Ini disesuaikan dengan data yang telah diinput sebelumnya. Lalu simpan. Jika sudah, akan tertampil pada daftar total gaji, dan jika sudah sesuai, dapat kita checklist. Dan itu tadi pendemoan dari cara menggunakan aplikasi Gajiku dengan Adalo. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan pada pembicara awal. Terima kasih. Demikianlah presentasi dan demo kelompok kami mengenai aplikasi Gajiku. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.